Apakah wanita ini telah berbuat dosa? Apakah wanita ini benar-benar melakukan dosa? Ataukah ini hanyalah ujian dari Allah yang menimpanya? Tidak ada yang tahu hal ini. Tidak ada yang tahu seberapa besar dosa wanita ini atau seberapa bersih ia dari noda. Untuk mengetahui seluruh kejadiannya, tetaplah bersama kami dan anggaplah video ini sebagai sedekah jariah dengan membagikannya kepada teman-teman tercinta dan jangan lupa untuk menyukai video ini. Ini adalah desa kecil kami, Daryakot. Sebuah tempat di mana denyut kehidupan dimulai saat azan subuh pertama berkumandang. Udara di sini sangat harum. Dahan-dahan pohon berwarna hijau. Dan wajah orang-orang tampak tenang. Ayahku adalah imam masjid, namanya Hafiz Abdullah. Dan aku adalah Fatima. Rumah kecil ini adalah duniaku. Di sini, cahaya pagi pertama mencium halaman-halaman Al-Quran suciku. Ammi, ibu, sering berkata, "Nak, cahaya ilmu adalah yang paling indah." Aku bersiap-siap untuk mengajar anak-anak, dan perasaan manis yang aneh muncul di hati. Ibuku, yang namanya Rabia, di tangannya tidak hanya aroma makanan yang matang, tapi juga aroma doa. Beliau duduk di samping kompor dan berkata, "Nak, Allah telah memberimu kecantikan. Kecantikan ini bukan hanya di wajah, tapi harus ada di hati juga." Beliau bersiap-siap untuk mengajarkan kesucian niat pada setiap suapan makanan. Madrasahku adalah tempat di mana cahaya kemurnian terpancar dari setiap wajah. Sania kecil bertanya, "Fatima apa, kakak? Mengapa Allah tidak membuat kita semua sama?" Aku tersenyum. "Nak, Allah menciptakan setiap orang berbeda-beda. Disitulah letak keindahannya. Mata anak-anak itu adalah cerminku. Setiap malam Jumat ada pemandangan berbeda di rumah kami. Aku dan ibu menyiapkan makanan untuk orang miskin. Itu adalah hari favoritku." Muhtarma Khadijah, yang sudah tua dan tinggal sendirian, berkata, "Fatima nak, ada kesembuhan syifa dalam suaramu." Aku mengerti, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Ketika Abah, ayah pulang dari masjid, di keningnya terpancar kesegaran ibadah. Suatu hari beliau berkata, "Fatima, selalu ingatlah nikmat yang diberikan Allah. Apa yang kita miliki akan bertambah jika dibagikan." Kata-katanya terukir di hatiku. Suatu hari saat pulang dari pasar, aku melihat seorang wanita miskin meminta roti untuk anaknya. Apa yang kumiliki sedikit, kuberikan padanya. Ada air mata di mata wanita itu. Dia berkata, "Semoga Allah selalu menjagamu tetap bahagia, nak." Aku berpikir, mungkin inilah tujuan hidup. Itu adalah malam Idul Fitri. Rumah itu penuh dengan cahaya. Semua anak-anak di lingkungan itu datang ke rumah kami. Ibu membuatkan manisan untuk semua orang. Seorang anak bertanya, "Fatima apa? Apakah kakak seorang malaikat?" Aku tersenyum. "Bukan nak, aku adalah kakak kalian." Malam itu setiap wajah bersinar terang. Pada suatu hari Jumat, ayah memberikan khotbah di masjid. Beliau berkata, "Hadirin, kecantikan bukan hanya lahiriah. Kecantikan sejati adalah apa yang membersihkan hati." Aku melihat semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku bangga menjadi putrinya. Hari itu juga hari yang biasa saja. Sore hari tiba. Ketukan pelan terdengar di pintu. Aku membuka pintu. Berdiri di depanku seorang lelaki tua. Pakaiannya panjang, tubuhnya tinggi, dan ada sesuatu yang aneh di matanya. Dia berkata, "Nak, aku lapar." Aku segera memanggilnya masuk. Ibu membawakan makanan untuknya. Dia makan dalam diam. Setelah makan, dia mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, jagalah rumah ini agar selalu bahagia. Dan jagalah putri rumah ini dalam rahmat khususmu." Kemudian dia pergi tanpa berkata apa-apa. Tepat 1 minggu kemudian, ketukan itu terdengar lagi.
orang tua yang sama, pakaian hijau yang sama. Aku bertanya, "Ayah, siapa namamu?" Dia tersenyum. "Orang-orang memanggilku hamba Allah, Allah walanak." Dia makan makanan, memberi doa, dan pergi. Setiap doanya memiliki pengaruh khusus. Ibu bertanya padaku, "Fatimah, bagaimana pendapatmu tentang orang tua ini?" Aku menjawab, "Ibu, ada ketenangan aneh di matanya, seolah dia tahu segalanya." Ayah berkata, "Terkadang Allah mengirimkan orang-orang khusus dalam bentuk hamba-hambanya. Setiap minggu dia datang, makan, berdoa, dan pergi. Suatu hari dia berkata, 'Nak, kebaikanmu akan menjadi perisai bagimu.'" Aku bertanya, "Ayah, mengapa?" Dia berkata, "Bila saatnya tiba, semuanya akan terungkap." Kata-katanya terngiang di pikiranku. Aku berpikir sendirian, benarkah kebaikanku bisa menyelamatkanku? Apakah ada bahaya yang akan datang? Kemudian, aku menghibur diri. Kita harus bertawakal kepada Allah. Ibu berkata bahwa siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Kali ini dia datang pada hari Selasa, bukan malam Jumat. Wajahnya tampak sangat serius. Dia makan, tapi saat berdoa suaranya terdengar gelisah. Aku menyadari ada sesuatu yang berbeda hari ini. Setelah makan, dia menatapku dalam-dalam. Lalu dia berkata, "Nak, dengarlah, sebuah ujian besar akan datang dalam hidupmu. Hidupmu akan menjadi sangat sulit." Detak jantungku berhenti. Aku bertanya, "Ujian apa?" Dia berkata, "Kamu akan menghadapi bahaya-bahaya besar. Orang-orang akan salah paham padamu. Mereka akan memfitnahmu." Aku menjadi takut. "Ayah, apa yang harus kulakukan?" Dia berkata, "Bersabarlah, bertawakallah kepada Allah. Itulah satu-satunya jalan." Kemudian dia terdiam. Dia berdiri dan berjalan menuju pintu. Dia menoleh kembali. Untuk sesaat mata kami bertemu. Ada kesedihan di matanya, tapi juga harapan. Aku berdiri di dekat pintu. Kata-katanya berulang kali terngiang di benakku. Aku menceritakan semuanya kepada ibu. Beliau diam, lalu berkata, "Nak, apa yang Allah lakukan adalah untuk kebaikan. Kita akan bersabar dan bertawakal." Beliau memelukku erat. Malam itu aku berpikir, apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah dari imanku. Setelah ramalan itu, beberapa minggu berlalu dengan tenang. Aku menjalani rutinitas hidupku seperti biasa. Suatu siang yang biasa, aku merapikan buku-buku dari madrasah dan berjalan pulang. Jalan itu sudah lama dan ku kenal baik. Setiap batu dan pohon terasa seperti teman. Di tikungan gang di mana bayangan pohon badam selalu ada, hari ini sesosok baru berdiri di sana. Seorang pemuda berpakaian mahal bersandar pada sebuah mobil. Tatapannya tertuju padaku seperti tatapan pemburu pada mangsanya. Aku menundukkan pandangan. Berhenti. Suaranya penuh kesombongan. Aku menghentikan langkah. Dia berdiri di depanku. "Kamu Fatimah, kan? Putri Pak Imam." Aku mengangguk pelan dan berkata, "Iya." Senyum mengembang di wajahnya, tapi senyum itu tidak tulus. "Aku Ali Raja, putra Chaudhry Ijaz." Mendengar nama itu, tubuhku gemetar. Putra Chaudhry, yang perbuatannya sudah terdengar di seantero desa. Dia maju dan berkata, "Apakah kamu tahu betapa cantiknya dirimu?" Aku mundur. "Biarkan aku pergi. Beri aku jalan. Ini tidak benar." Suaraku penuh ketakutan, tapi aku mencoba mengendalikannya. Aku mendekap buku-bukuku di dada. Senyumnya menghilang. "Ayahmu tidak bisa berbuat apa-apa. Di desa ini, tidak ada yang terjadi tanpa keinginanku." Dia membuka pintu mobil. "Kamu akan menjadi milikku, Fatimah, baik dengan sukarela maupun paksa." Kemudian dia naik ke mobil dan pergi dengan cepat.
Aku berlari pulang. Jantungku terasa seperti menabrak dinding. Apakah ini ujian yang dikatakan oleh hamba Allah itu? Melihat pintu terbuka, aku masuk ke dapur. Aku tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam masuk ke kamarku. Sepanjang malam aku tidak bisa tidur. Suara Ali Raja terus berdengung di telingaku. Kamu akan menjadi milikku. Aku memeluk bantal dan berdoa. Ya Allah, lindungilah aku. Lindungilah keluargaku. Pagi harinya semuanya tampak normal. Tapi ada bahaya tersembunyi yang menggantung di udara. Ayah pergi salat. Ibu sedang membuat sarapan. Aku memutuskan untuk tidak membuat mereka khawatir sekarang. Mungkin itu hanya kata-kata yang dia ucapkan saja. Keesokan harinya, ketika aku keluar dari madrasah, dia berdiri di sana lagi. Mobil yang sama, senyum yang sama. Kali ini ada dua pemuda lain bersamanya. Tawa mereka menyakitkan telingaku. Aku berbalik dan mulai berjalan ke arah lain. Tunggu, Fatima. Suaranya terdengar dari belakang. Aku mempercepat langkah. Tapi dia berhasil mendekatiku. Besok ayahku akan datang ke rumahmu untuk melamar. Kamu tahu, tidak ada kesempatan untuk berkata tidak di rumah kami. Aku berhenti sejenak, menatapnya, lalu berlari pergi. Kali ini aku tidak bisa diam lagi. Aku menceritakan semuanya kepada ayah dan ibu. Wajah ayah menjadi serius. Putra Chaudhry, katanya. Itu bukan kabar baik. Nama orang itu tidak baik. Ibu memelukku. Tidak akan terjadi apa-apa, nak. Keesokan harinya mereka datang. Chaudhry Ijaz sendiri datang dengan pakaian mahal, mobil besar, dan dua pelayan. Ayah menyambut mereka. Aku duduk di kamarku dan mengintip melalui celah. Jantungku berdebar kencang. Pak Imam, putrimu sangat cantik, sangat salehah. Putraku Ali Raja telah jatuh cinta padanya. Aku datang untuk melamarnya. Suara Chaudhry terdengar sangat yakin, seolah membicarakan hal biasa. Ayah terdiam, lalu menarik napas dalam dan berkata, Pak Chaudhry, putramu baik, tapi kami sudah menjodohkan Fatimah sejak kecil dengan seorang kerabat kami. Itu adalah sebuah kebohongan, tapi kebohongan yang diperlukan. Wajah Chaudhry berubah warna. Kamu berkata tidak padaku? Suaranya menggelegar. Kamu tahu apa yang bisa kulakukan? Di desa ini, masjidmu pun berada di atas tanahku. Ayah berkata dengan tenang, tanpa kehendak Allah, tidak ada yang akan terjadi, Pak Chaudhry. Chaudhry berdiri. Kamu akan menyesal, Pak Imam. Putrimu juga akan menyesal. Mengatakan itu, dia pergi dengan marah. Keheningan berat menyelimuti rumah. Ada air mata di mata ibu, dan kerutan di dahi ayah. Malam harinya aku mendengar ayah dan ibu berbicara pelan. Mereka tidak akan membiarkan kita tinggal di sini, kata ayah. Kita harus pergi dari sini. Ibu menangis. Tapi kemana kita akan pergi? Ini rumah kita. Ayah berkata dengan bersandar pada Allah. Kami bersiap-siap semalam suntuk. Hanya barang-barang penting, beberapa buku, pakaian, dan sedikit makanan. Aku melihat kamarku untuk terakhir kalinya. Ayat Al-Quran tergantung di dinding. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Aku menyentuhnya dan kami diam-diam meninggalkan rumah di kegelapan malam. Di bawah naungan kegelapan, kamu bertiga berjalan. Di belakang adalah rumah kami, hidup kami. Di depan adalah tujuan yang tidak diketahui. Di tangan ayah ada lampu kecil yang hanya menyinari langkah kaki kami. Aku memegang tangan dengan kuat, seolah takut akan tersesat. Aku tidak tahu sudah berapa jam kami berjalan. Kaki kami melepuh. Di bawah pohon beringin besar, kami beristirahat sejenak. Ayah berkata, bersabarlah nak. Allah mendatangkan kemudahan bersama kesulitan. Tapi ada kelelahan dalam suaranya. Aku melepas sepatu, kakiku membengkak.
Hari sudah siang. Matahari seolah menyebarkan api. Rasa haus mengejar kami. Tenggorokanku kering. Ibu, air. Suaraku pecah. Ibu membawa botolnya ke mulutku, tapi botol itu juga kosong. Ayah melihat ke kejauhan. Tidak ada pemukiman yang terlihat. Tiba-tiba beliau menunjuk dengan jari. Lihat di sana. Sesuatu yang hijau samar terlihat di kejauhan. Sebuah ladang. Kami melupakan kelelahan. Mengumpulkan sisa tenaga, kami menuju ke sana. Ada doa di bibir ibu. Semoga Allah memberikan air di sana. Itu benar-benar sebuah ladang, dan tepat di tengahnya ada kolam kecil. Airnya bersih dan dingin. Kami berlari menuju tepian. Pertama, kami mengangkat tangan bersyukur kepada Allah. Lalu dengan kedua tangan kami mengambil air dan meminumnya. Air itu terasa seperti nyawa. Aku membasuh wajahku di air. Setelah beberapa saat kami bertiga merasa segar kembali. Ibu berkata, betapa besar syukur kepada Allah. Ini adalah karunia istimewanya. Ayah sambil menghitung butiran tasbih berkata, lihatlah nak, ketika seseorang bertawakal kepada Allah, maka Allah membukakan jalan baginya. Aku tersenyum dan mengangguk setuju. Setelah minum air, kekuatan baru seolah kembali ke kaki kami. Ayah memberitahu bahwa ada seorang paman kami yang tinggal di sebuah desa bernama Nurpur. Kami harus pergi ke sana. Sore mulai turun. Burung-burung kembali ke tempat perlindungan mereka. Kami juga melangkah menuju tujuan baru kami. Saat matahari terbenam, kami sampai di Nurpur. Orang-orang desa menatap kami dengan heran. Debu dan kelelahan menumpuk pada kami bertiga. Seorang lelaki tua bertanya, dari mana kalian datang? Ayah berkata, kami ingin pergi ke rumah Hafiz Abdurrahman. Dia adalah kakak laki-laki saya. Rumah paman berada di ujung desa. Begitu mengetuk pintu, bibi keluar. Beliau mengenali kami dan segera memanggil masuk. Saudaraku, kenapa begini? Paman juga berlari datang. Ada kegembiraan di matanya, tapi juga keheranan. Beliau sangat sedih melihat keadaan kami. Kami mandi, memakai pakaian bersih. Bibi memasak makanan untuk kami. Roti hangat dan dal. Setelah bertahun-tahun, makanan itu terasa sangat lezat. Mataku berkaca-kaca. Ini adalah perlindungan baru. Merasa aman. Paman berkata, tinggallah di sini selama yang kalian mau. Ini adalah rumah kalian sendiri. Minggu berikutnya, paman mengatur agar ayah menjadi imam di masjid desa. Masjidnya kecil tapi bersih. Hari pertama ayah pergi untuk memberikan khotbah. Aku dan ibu melihat dari atap. Suaranya terbawa angin sepoi-sepoi. Ini adalah awal yang baru. Orang-orang tua di desa memintaku untuk mengajar anak-anak perempuan. Sebuah ruangan kecil, beberapa anak perempuan. Tapi di mata mereka ada haus akan ilmu yang sama. Aku membuka bukuku. Pelajaran pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hatiku kembali dipenuhi kegembiraan. 6 bulan berlalu dengan damai dan aman. Kami sudah terbiasa dengan kehidupan baru ini. Orang-orang desa menganggap kami seperti keluarga sendiri. Ibu sibuk dengan pekerjaan rumah. Ayah mengurus masjid dan rumah. Aku mengurus madrasah dan rumah. Kehidupan sederhana ini kami sukai. Suatu pagi aku terbangun dengan kepala yang sangat berat. Tubuhku sakit, terasa dingin. Ibu meletakkan tangan di keningku. Aduh, kamu demam tinggi. Beliau membaringkanku di tempat tidur, memberi segelas air. Tapi tubuhku semakin lemah. Ibu membawaku ke tabib desa. Tabib tua melihat denyut nadi, melihat lidah. Sepertinya demam musiman. Beliau memberikan ramuan herbal. Minumkan ini dalam 3 hari dia akan sembuh. Kami pulang ke rumah. Aku minum obat. Tapi 3 hari berlalu. Demamnya reda tapi masalah baru muncul. Perutku mulai membuncit. Awalnya sedikit, lalu hari demi hari semakin besar. Beliau berkata,
Mungkin ada gas di perut. Tapi ini tidak terasa seperti gas. Ada perasaan berat yang aneh. Ibu membawaku ke tabib lain yang tinggal di dekat kota. Beliau juga memeriksa. Tapi kali ini keheranan muncul di wajahnya. Beliau menekan perutku. Lalu berhenti sejenak. Ibu bertanya, "Apa yang terjadi, Pak Tabib?" Tabib meletakkan tangan di punggung, menatapku, lalu menatap ibu. Suaranya sangat rendah. "Ibu, putri Anda sedang hamil." Ketiga kata ini mengguncang fondasi duniaku. Napasku tersumbat. Wajah ibu menjadi putih pucat. Perjalanan pulang dilalui dalam diam. Ibu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku juga tidak. Sampai di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan menutup pintu. Aku tersungkur di tempat tidur. Air mata tidak keluar. Hanya perasaan hampa yang mengalir. Bagaimana ini? Bagaimana mungkin ini terjadi? Pintu terbuka. Ibu masuk. Matanya merah. Beliau duduk di sampingku. Suaranya bergetar. "Fatima, sekarang katakan, jujurlah dengan siapa?" Aku menutupi wajahku. "Ibu, aku bersumpah, aku tidak melakukan apa-apa." Tapi suaraku sendiri tidak terdengar yakin. Berjam-jam aku hanya memikirkan satu kalimat itu. Wajah ibu pucat seperti lilin. Awalnya beliau diam, lalu tiba-tiba kemarahannya meledak. Tidak melakukan apa-apa, lalu ini apa? Tangannya menunjuk ke arah perutku yang membesar. Aku sendiri tidak tahu. Ibu aku terisak. Sampai hari ini tidak ada laki-laki bukan mahram yang pernah menyentuhku. Allah saksi. Aku bersumpah lagi. Tapi di mata ibu tidak ada keyakinan atas kesucianku. Hanya ada guncangan mendalam dan rasa malu. "Siapa dia? Katakan namanya." Ibu ketakutan. Ketakutannya bertambah. "Jika ayahmu tahu, beliau tidak akan membiarkanmu hidup." Ketakutan bergetar dalam suaranya. Aku menutup telinga. Di pikiranku terbayang senyum penuh kasih ayah. Apakah beliau benar-benar? Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Tanganku sendiri di atas perut terasa seperti sesuatu yang asing. Pikiranku berlari ke belakang, ke jalanan, ke perjalanan. Tapi tidak ada jawaban. Hanya teringat lapangan itu, air kolam itu. Akhirnya aku mendengar azan subuh pertama. Saat sarapan, ibu memutuskan bahwa beliau tidak bisa diam tanpa memberitahu ayah. Beliau memintaku tetap di kamar. Dari balik pintu aku mendengar pembicaraannya. "Pak Hafiz, ada satu hal." Lalu keheningan mendalam. Kemudian suara keras. "Apa katamu? Putriku, Fatimaku." Suara ayah penuh kemarahan hingga dinding pun bergetar. "Siapa dia? Aku ingin tahu namanya." Aku menekan wajah ke bantal. Beliau berjalan menuju kamarku. Pintu terbuka keras. Ayah berdiri di depanku. Matanya memerah, tangannya memegang tasbih begitu kuat hingga talinya hampir putus. "Katakan nama anak haram itu." Lidahku keluh. Aku hanya bisa menggeleng. "Bukan ayah, aku tidak." Ayah mengangkat tangan. Di matanya ada campuran kemarahan dan kesedihan yang mengerikan. Aku memejamkan mata, bersiap menerima takdirku. Tapi sebelum pukulan mendarat, sebuah suara tenang dan lembut terdengar di dekat pintu. "Assalamualaikum, Pak Hafiz." Aku membuka mata. Orang tua itu berdiri di pintu. Pakaian hijau, janggut putih panjang. Di matanya tidak ada kemarahan maupun keterkejutan, hanya ketenangan yang mendalam. Dia memegang perlahan tangan ayah yang terangkat. Ini bukan caranya. Rumah ini harus disucikan dengan doa, bukan kemarahan. Dia menyarankan agar mengadakan khataman Al-Quran di rumah. Wanita-wanita akan berkumpul, siang dan malam akan ada tilawah. Zikir kepada Allah akan menghapus semua kegelapan. Ayah yang tadinya seperti badai, sekarang mendengarkan seperti anak kecil. Sejak keesokan harinya, khataman Al-Quran dimulai di rumah.
Wanita-wanita saleha di lingkungan itu datang, duduk melingkar. Suara tilawah terus bergema di rumah. Suara itu mengeluarkan ketakutan dan kemarahan dari setiap sudut rumah. Aku duduk di kamarku mendengarkan suara-suara itu. Ketenangan aneh mulai menyebar di dalam hatiku. Pada hari ketiga khataman, hamba Allah itu datang lagi. Kali ini dia berbicara langsung padaku. "Nak, jangan takut. Aku mengenalmu." Dia memberikan secari kertas ke tangan ayah. "Di alamat ini ada seorang tabib. Bawalah putrimu ke sana. Ini bukan hamil. Ini adalah sebuah penyakit." Pagi hari, aku dan ibu memulai perjalanan. Ayah tetap di masjid. Klinik tabib itu berada di sebuah desa kecil. Di perjalanan ibu diam saja, hanya bibirnya bergerak pelan berdoa. Di tanganku ada kertas itu. Tabib Azizur Rahman, Hikmat Hana. Klinik tabib itu berada di sebuah rumah tua. Begitu masuk, tercium bau rempah-rempah. Beliau sendiri adalah seorang pria tua dengan kacamata tebal. Beliau melihat kami dan berkata tanpa bertanya, "Masuklah, aku sudah menunggu kalian." Mendengar ini bulu kuduku berdiri. Tabib memintaku berbaring di atas tempat tidur kayu. Beliau menekan-nekan perutku. Di sisi kanan, kiri, bawah, pusar, atas. Wajahnya serius, tapi tidak terlalu cemas. Beliau berkata kepada ibu, "Anda silahkan keluar dulu. Aku ingin berbicara dengan Anda secara pribadi." Ibu terkejut, tapi tetap keluar mengikuti beliau. Aku berbaring sendirian di ruangan itu, mencoba mendengarkan pembicaraan mereka. Tapi hanya terdengar suara pelan. Lalu aku mendengar suara ibu. "Benarkah?" Keheningan sejenak, lalu suara tabib. "Iya, tapi pengobatannya sulit. Apakah Anda setuju?" Lalu suara ibu, "Lakukan apapun yang harus dilakukan." Tabib pergi ke sebuah ruangan besar yang tampak seperti laboratoriumnya. Di sana ada botol-botol, bubuk, akar kering. Beliau meletakkan sebuah panci di atas tungku, memasukkan beberapa bahan. Ibu berdiri di sampingnya. Tabib membisikkan sesuatu kepada ibu. Ibu memejamkan mata, lalu mengangguk. Beberapa saat kemudian tabib membawa 2 piring. Di satu piring ada daging kambing yang beliau letakkan di depan ibu. Piring lainnya diletakkan di depanku. Di dalamnya juga ada daging, tapi warna dan baunya sedikit berbeda. "Makanlah nak, makanlah sampai kenyang. Inilah pengobatanmu," kata tabib. Aku merasa sangat lapar. Aku mulai makan. Dagingnya agak keras, tapi aku habiskan. Ketika aku sudah kenyang, tabib mendekatiku. Di suaranya ada kesedihan aneh. "Nak, daging yang baru saja kamu makan itu bukan daging kambing. Itu adalah daging anjing." Ketiga kata ini terasa seperti sengatan listrik di tubuhku. Mulutku ternganga. Tiba-tiba sebuah gelombang jijik yang pahit naik dari tenggorokanku. Tubuhku bergetar. Aku mencoba menutup mulut, tapi saat itu juga semuanya keluar dengan cepat. Daging anjing." Kata-kata itu berdengung di telingaku. Kemudian tubuhku bereaksi dengan sendirinya. Mulutku terbuka lebar dan sebuah benda licin berwarna hijau keluar. Tapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Benda-benda licin kecil yang bergerak-gerak. Aku mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Di depanku, di atas lantai, ada kata-kata kecil. "Masih hidup. Sedikit bergerak-gerak. 24, lalu lebih banyak lagi." Semuanya keluar dari mulutku. Teriakan ibu memecah keheningan ruangan. "Ya Allah, apa ini?" Ini tidak berhenti, seolah setiap sudut perutku sedang dibersihkan. Aku memegang perutku. Perut itu tidak lagi membuncit. Tekanannya berkurang. Dengan ketak-katak yang keluar, tubuhku terasa lebih ringan. Pak tabib berdiri dengan tenang memperhatikan segalanya. Akhirnya, katak yang paling besar keluar. Kemudian hanya terdengar napas panjang dan keheningan. Aku tersungkur di tempatku sendiri, merasa sangat lelah. Tapi beban di perutku, misteri itu, ketakutan itu, semuanya sudah berakhir.
Di tempat perut tadi, sekarang hanya ada bagian yang lunak dan normal. Ibu tidak berkata apa-apa. Beliau tersungkur di lantai, keningnya menyentuh tanah. Terdengar suara tangisnya, tapi itu bukan tangis kesedihan. Itu adalah air mata syukur. Syukur ya Tuhanku. Syukur putriku tidak bersalah. Putriku suci. Aku memejamkan mata. Mataku juga basah. Pak tabib mencuci tangan lalu berbalik ke arah kami. Ini bukan jin atau sihir. Ini adalah penyakit, katanya. Tapi sangat langka. Kamu pasti menelan telur katak melalui air kotor di suatu tempat. Di dalam panas tubuh, telur-telur itu membesar. Tiba-tiba, sebuah gambaran muncul di depan mataku. Hari saat kami mengungsi, siang yang sangat panas. Ladang itu, kolam itu. Kami mengambil air dengan tangan dan meminumnya. Karena terburu-buru memuaskan dahaga, kami tidak melihat airnya dengan baik. Iya, aku berkata sambil terisak. Kami meminum air di ladang. Daging anjing sangat najis, Pak Tabib menjelaskan. Itu menciptakan reaksi di tubuh sehingga perut segera mengeluarkan semua hal yang tidak normal dari dalam. Ini adalah metode pengobatan kuno. Aku tahu hanya ini yang bisa mengeluarkan kata-kata ini. Beliau menatap ibu. Anda telah menunjukkan keberanian besar. Istri tabib memberiku pakaian bersih dan menunjukkan sebuah ruangan untuk mandi. Air hangat mengalir di tubuhku. Aku melihat perutku. Benar-benar bersih. Benar-benar normal. Aku menangis. Ini adalah tangis kebebasan. Tangis keluar dari kegelapan ini. Aku suci. Aku tidak bersalah. Perjalanan pulang sangat berbeda dengan perjalanan pergi. Udara terasa ringan. Ibu tersenyum. Tangannya memegang tanganku. Kamu tahu, Nak, katanya, ketika hamba Allah itu berkata ini penyakit, saat itulah aku percaya. Hatiku berkata, putriku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Aku menggenggam tangannya. Terima kasih, Ibu. Di depan rumah, mobil berhenti. Ayah berdiri di pintu. Di matanya ada kegelisahan, ketakutan. Kami turun. Aku maju dan menatapnya, mencoba tersenyum. Tatapannya tertuju pada perutku yang sekarang benar-benar bersih dan normal. Matanya membesar. Ayah berpikir sejenak, lalu beliau segera maju dan memelukku erat. Janggutnya menyentuh pipiku. Beliau menangis. Maafkan ayah, Nak. Maafkan ayah. Ayah telah meragukanmu. Putriku, putriku yang suci. Aku memeluknya kuat-kuat. Segalanya sudah menjadi baik kembali. Di dalam rumah, ibu menceritakan seluruh kejadian. Air ladang, telur katak, pengobatan aneh tabib, daging anjing, dan pemandangan saat kata-kata itu keluar. Ayah mendengarkan dalam diam. Di matanya ada keheranan, ada penyesalan, dan ada ketakjuban mendalam atas hikmah Allah ini. Malam itu, kami bertiga bersama-sama menunaikan salat syukur. Kami bersujud lama sekali. Suara ayah bergetar saat berdoa. Ya Allah, Engkau maha bijaksana, Engkau maha penyayang. Maafkan kami, maafkan keraguan kami. Nyatakanlah kesucian putriku di depan semua orang. Berita itu tersebar seperti api. Dengarlah, putri Pak Imam suci, itu hanyalah sebuah penyakit. Orang-orang merasa heran, sebagian merasa malu, karena mereka juga perlahan menyebarkan gosip salah. Ada yang senang, ada pula yang tidak percaya. Keesokan harinya beberapa sesepuh desa datang ke rumah kami. Di tangan mereka ada keranjang buah dan kotak manisan. Salah satu dari mereka berkata, Pak Hafiz, kami sangat malu. Kami telah berpikiran salah tentang putri Anda. Allah telah menyatakan kesuciannya dengan cara aneh ini. Kami mohon maaf. Pada hari Jumat, ayah memberikan khutbah, masjid penuh sesak. Ambillah pelajaran wahai orang-orang. Selalulah bertawakal pada hikmah Allah. Jangan menghakimi seseorang hanya berdasarkan kondisi lahiriahnya. Ujian putriku ini adalah tanda bagi kalian semua. Allah bersama orang-orang yang sabar. Senin berikutnya saat aku pergi ke madrasah, semua anak perempuan berkumpul mengelilingiku.
Mereka mengalungkan karangan bunga di leherku. Fatima apa? Kami tahu, kata orang baik. Seorang gadis kecil memegang tanganku. Aku menyeka mata. Inilah hadiah yang sebenarnya, kehormatan dan cinta. 1 minggu kemudian seorang utusan datang. Dia memberikan surat bersegel ke tangan ayah. Dia datang dari desa lama kami. Surat itu dari Chaudhry Ijaz. Di sana tertulis, Pak Imam, berita telah sampai kepada kami. Kami malu atas keberanian putra saya dan ketidakadilan kami. Kami tidak akan menginjakkan kaki lagi di desa ini. Maafkan kami. Malam hari aku berdiri di atap melihat cahaya bulan. Beliau berkata, lihatlah nak, hamba Allah itu berkata benar. Hidupmu akan menjadi sulit. Kamu telah bersabar, kamu bertawakal kepada Allah. Dan lihatlah betapa indahnya beliau membebaskanmu. Aku melihat ke arah bintang-bintang. Iya, sekarang aku sudah mengerti. Waktu terus berlalu dengan kecepatannya sendiri. Masa bahaya itu menjadi satu bab dalam kenangan kami. Rumah kami kembali dipenuhi kegembiraan. Senyum kembali di wajah ibu dan ayah. Kemudian musim semi tiba, saat sebuah hubungan baru datang ke rumah. Seorang pemuda berpendidikan dan saleh, yang mengajar di madrasah. Namanya Hamzah. Pertemuan pertama sangat biasa. Di ruang tamu rumah. Di mata Hamzah ada ketulusan dan rasa hormat padaku. Dia berkata, Fatima sahibah, aku tahu ceritamu. Kesabaranmu dan keadilan agung yang terjadi padamu meningkatkan rasa hormatku padamu. Hatiku dipenuhi rasa puas. Inilah pemahaman yang tidak pernah kuharapkan sebelumnya. Pernikahan kami dilangsungkan secara sederhana dan dalam suasana yang tertutup. Akad nikah dilakukan di masjid lingkungan. Sekarang aku adalah cahaya bagi rumah tangga baru. Sebuah rumah yang dibangun di atas pondasi kesabaran dan tawakal. Aku menatap ke langit dan berkata dalam hati, terima kasih ya Tuhanku. Engkau membangun segalanya dengan indah. Bahkan hari ini, ketika putriku Sarah dan putraku Ibrahim akan tidur di malam hari, mereka berkata, Ibu, ceritakanlah kisah itu. Dan aku memberikan mereka pelajaran yang sama yang telah diajarkan oleh kehidupan kepadaku. Lihatlah anak-anak, kecantikan bukan apa yang dilihat orang. Kecantikan adalah seberapa bersih hatimu. Putriku bertanya, Ibu, jika seseorang memfitnah kita dengan bohong? Aku memeluk mereka. Maka bersabarlah, berkatalah jujur, dan percayalah bahwa Tuhanmu lebih tahu tentang kesucianmu daripada dirimu sendiri. Beliau pasti akan mendatangkan waktu saat kebenaran akan bersinar seperti matahari. Aku melihat kemurnian yang sama di mata mereka seperti yang pernah kulihat di mata anak-anak madrasahku. Aku tahu kisah